Bentuknya kan sama satu model. Jim, ha, itu satu model kan. Dal satu model. Model bentuknya itu ada 17 itu hitung itu 17 rakaat sholat dalam sehari semalam. Itu adalah pembagian dari unsur tubuh. Unsur tubuh ini 24 sambungan. 24 sambungan itu kemudian misalnya ada yang 17. Yang 17 pada itu ada unsur tubuh juga. Makanya Al-Quran wa syifa'un linnas basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idznihi wa sirajan munira. Kenapa kita tidak ambil ilmu pengobatan dari Al-Quran? Karena metodenya tidak kalah. Kenapa kita tidak ambil ilmu pemerintahan dari Al-Quran? Karena orang berdosa tidak ada ilmu pemerintahan dari Al-Quran. Kita punya sebuah alternatif pemikiran. Kita punya alternatif metode didaktik. Kita punya alternatif metodologi ilmiah. Kita punya alternatif teori-teori. Kita punya alternatif bagaimana riset harus dilakukan. Kapan harus saya kembangkan? Buatkan saya sebelum ujian 2 tahun. Saya kasih semua untuk panduan. Asal dalam sebelum ujian 2 tahun sanggup. Karena apa? Karena belajar filsafat itu berat. Apabila agama tanpa filsafat itu hancur. Iya. Kenapa harus ada filsafat dalam agama? Karena Allah subhanahu asya mewiyun ke asas ilmu falsafah. Karena segala sesuatu ketetapan hukum di dalam agama akan menjadi kuat kalau ada sekalian paham mana makna falsafah dari sebuah ajaran. Sekarang contoh, kayak kita cari minuman keras taruh. Kenapa? Karena memabukkan. Bagaimana kalau tidak memabukkan? Karena ada unsur adat, ada unsur kebiasaan dan lain sebagainya. Berat lagi pertanyaannya. Isbatul ahkam, ahkam syariah, menetapkan sebuah hukum dalam hukum syariat agama itu tidak mudah. Harus dipahami bagaimana unsur falsafahnya, harus dipahami dari bagaimana unsur kotinya, Quran hadis ijma qiyasnya, harus dipahami juga dari bagaimana unsur sosiologinya, bagaimana unsur psikologinya. Seseorang bisa melakukan sebuah pembunuhan karena ada faktor psikologi. Seseorang bisa melakukan sebuah pembunuhan atau perampokan karena ada faktor falsafati. Itu bagaimana dari ulama intel segala macam pasti dipelajari. Yang disebut dengan apa? Ilmu psikologi. Ya kan? Ada semua begitu-begitu. Sekarang ilmu pengetahuan jamaah dari disiplin ilmu itu di Indonesia banyak banget. Tetapi semua sekuler. Sekuler itu artinya apa? Bahwa filsafat ilmu pengetahuan apapun harus dikembalikan kepada makna dan faktor rasionalitas. Repot kalau semua perkara harus masuk akal. Agama nggak bisa diakal akal. Ya, agama nggak bisa diakal akal karena agama mengandung unsur kewahyuan. Kan gitu sih. Jadi disinilah kita belajar jemaah bagaimana segitiga ontologi, bagaimana segitiga aksiologi, bagaimana segitiga epistemologi harus berada dalam sebuah pemikiran kerangka sifat dasar manusia. Saya nggak bisa mikir yang begitu, serahkan sama pengurus pengujian besar. Insya Allah terus dibahas. Besok saya seminar beliau. Seminar tentang apa? Tentang energi nano yang dikembangkan di Jepang pada waktu tahun 2007 saya di Jepang. 2007 Jepang sudah berbicara sebelum ujian. Pulang dari Jepang energi nano keluar, teori energi nanonya sekarang dibahas di Universitas Sriwijaya Riau. Nanti tanggal 9 saya seminar sama orang kimia. Semua dosen kimia yang membahas energi nano. Oh kalau gitu, sebelum ujian kita mengeluarkan semua teori kimia, asal berani aja bikin teori ini. Karena semua ada faktor-faktornya yang harus sekalian. Saya mengajak mari kita bersama-sama untuk menguatkan barisan. Tidak perlu untuk sambil mengujian kita agama. Sambil mengujian itu anak kecil. Sambil mengujian itu kelompok kecil yang tidak ada artinya apa-apa. Tetapi sambil mengujian ingin berbagi
berbagi, mengembangkan, berbagi bertanggung jawab kepada bagian dari masyarakat. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan semampu diri kita, asalkan itu tidak berlawan dengan Quran hadis Ismail Islam Masyaratul Musalah, tidak berlawan dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak berlawan dengan Pancasila, dan tidak berlawan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selesai. Model apapun lakukan asal tidak berlawan dengan hukum. Masa orang berpikir tentang teori yang dikatakan sama pemerintah? Tidak mungkin lah. Masa sekarang orang bikin sambil mengujian mau dikatakan sama pemerintah? Tidak mungkin. Tinggal sekarang debat aja memberi orang pemerintah sama TV, hanya profesor doktornya debat sama sambil mengujian. Apa yang sekarang orang yang sambil mengujian misi-misi tentangnya? Di situ saya tulis semua misi-misi, terus segala masalah dasar segala macam dalam tulisan itu ada semua. Jangan minta doanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sambil begini ini sebuah pancingan bahwa sebenarnya banyak banget yang saya pikir. Yang saya pikir itu pertama jamaah itu sendiri, yang kedua bagaimana jamaah bisa berkarya, yang ketiga bagaimana jamaah bisa punya uang, ya kan? Yang keempat bagaimana jamaah bisa mandiri, yang kelima bagaimana jamaah kita jamaah sebelum menjadi bisa merdeka kehidupannya, yang keenam bagaimana jamaah sebelum menjadi di seluruh Indonesia naik diangkat derajat oleh Allah dengan kemandiriannya. Belum lagi berpikir bagaimana teori pendidikan, belum lagi berpikir bagaimana ini mengelola keuangan, belum lagi berpikir tentang yang lain-lain banyak banget. Jadi bantulah, minta doanya, minta sarannya, minta kritiknya, minta nasihatnya dari jamaah khusus kepada pribadi saya, umumnya kepada kita sekalian. Tawassul bil haqqi, tawassul bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin mengucapkan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang menanya. Wabibibaki ulama ilmu jadihi as-salat wal falak bi sa'adatil basariyah. Itu maksudnya ruh dan pengabdian cita-cita seluruhnya itu intiah dalam nafsiyah, tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi. Pengurus Gorontalo, cabang Gorontalo, wilayah Gorontalo tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi. Kalau jamaahnya sakit harus bangun dulu bagaimana naiknya jamaah. Itu sebuah pengabdian. Karena hidup kita ini utama untuk pengembangan jamaah. Itu namanya intiah dalam nafsiyah, melepaskan kepentingan pribadi. Liwujudi girati insaniyah, menegakkan girati insaniyah, kepentingan manusia secara umum. Bikri syariat Muhammadiyah, dengan ikrar mempertahankan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'aqibatillahi Islamiyah, dengan mempertahankan akibat Allah Azza wa Jalla yang menjadi Tuhannya orang Islam. Wabibibaki ulama ilmu ini mempertahankan kesepakatan ulama yang sudah berijtihad baik salaf dan khalaf. Untuk apa semua itu menjadi ruh dan cita-cita pengabdian sebelum menjadi lisma dan basariyah untuk kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Itu ruh dan cita-cita pengabdian dari sebelum menjadi. Insyaallah taala atas izin Allah kita doakan kita bisa seperti itu. Itu yang saya maksud dari cita-cita. Silakan yang lain-lain tanya. Bagaimana sebuah ayat motor sebelum menjadi apa? Bagaimana sebuah ayat menjadi sebuah sistem bola salju dalam prosesnya dapat tersinergi dengan seluruh aspek kehidupan yang dilakukan. Pada antara jawabannya adalah berarti pada energi sistem itu. Karena pada hakikatnya hanya orang-orang yang pernah berbuat sesuatu yang positif yang boleh berharap. Kalau kita tidak pernah berbuat yang lakukanlah apapun yang positif karena kita bisa berharap yang positif. Kok bisa begitu? Ya karena dia tahu. Innallaha bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu 'amalan 'amilin.
min dzalika au wa huwa mu'minun. Jadi Allah tidak akan menyanyiakan apapun yang dilakukan orang-orang selama itu baik, asal dia beriman kepada Allah. Dari situlah seberapa besar kita memberikan perhatian dan sumbangsi positif kepada sebagian atau seluruh aspek kehidupan, maka kehidupan akan memberikan balasan sebesar apa yang kita berikan. Kalau kita pengen jadi orang besar, lakukan hal-hal besar untuk orang lain. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak berani melakukan itu? Islam mengajarkannya contoh seperti apa? Contohnya seperti melakukan muslimah tidak setiap waktu sholat. Kan tidak jelas bagaimana ayatnya. Kan tidak jelas bagaimana aturan. Allah pilih muslimin dan muslimah gitu. Itu adalah melakukan bagian dari melakukan sesuatu yang besar. Walaupun tidak terjadi, sebesar itulah Allah akan memberikan pahala asal dia beriman. Dalam pengertian beriman, iman, Islam, ihsan, dan takwanya berjalan, ikhlasnya juga berjalan, kan gitu. Yang berikut, semua terasa indah jika kita arungi kehidupan dengan segala fenomena, dengan segala kejadiannya. Jika kita bertauhid kepada, kita harus melakukan bekerja dengan ikhlas dan berkarya. Kita sudah kesempatan bangsa ini kalau tidak bekerja dengan ikhlas dan berkarya, tak. Jadi waktu kita dinas di sebuah lembaga, kita jangan pikir dinasnya. Yang perlu kita pikir adalah bekerjanya dengan ikhlas, dengan nilai dengan yang nabi dan berkarya. Apa karya kita? Kecil lakukan sebesar apa yang kita bisa. Yang ketiga, banyakkan imajinasi, sebuah pemikiran, gambaran angan-angan yang dikembangkan dalam berkarya. Tetapi hakikat kesejatiannya adalah, jadi kita lakukan apapun, kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain adalah kesejatian dalam seluruh dunia. Sesuatu yang sejati, sesuatu yang hebat. Kebahagiaan dan kesejahteraan orang banyak adalah sesuatu yang hebat. Bukan membuat masyarakat berangsang, bukan membuat rakyat menjadi semakin susah. Itu bukan kesejahteraan bagi seluruh dunia, bukan sebuah perjuangan bagi seluruh dunia. Perjuangan bagi seluruh dunia memperhatikan kebahagiaan dan kesejahteraan orang banyak, termasuk kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat, termasuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, termasuk kebahagiaan dan kesejahteraan jamaah. Kemudian yang D, semua akan terwujud jika kita berbaik sama